Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4 SK4 akan membahas mengenai genetik algoritma. Yang akan kami bahas kali ini adalah konsep dan definisi, proses, kelebihan dan kekurangan, dan studi kasus. Genetik algoritma adalah bagian dari evolutionary algorithm, yaitu suatu algoritma yang mencontoh proses evolusi alami, di mana teori ini terinspirasi dari teori evolusi Darwin, yaitu individu-individu yang unggul akan bertahan hidup, sedangkan individu yang lemah akan punah. Nah, bisa kita lihat pada skema di samping, terdapat seleksi pada proses algoritmanya. Pencipta algoritma genetika adalah John Holland. Algoritma ini bekerja dalam sebuah populasi yang terdiri dari individu, di mana masing-masing individu memiliki nilai fitness, yaitu seberapa baik si individu ini dalam sistem, yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan yang akan kita pecahkan. Biasanya, algoritma genetika dipakai dalam kasus optimalisasi kompleks yang sulit dilakukan dengan metode konvensional, baik memaksimumkan fungsi atau meminimumkan fungsi. Nah, genetik algoritma ini merupakan random search, yaitu berguna untuk memecah pencarian dalam sebuah masalah optimalisasi, biasanya untuk permasalahan non-linear, karena permasalahan ini sulit dipecahkan dengan metode konvensional. Lalu, genetik ini adalah informasi yang akan mempengaruhi kelakuan pada sistem. Nah, ada fitness value. Fitness value ini adalah kelakuan dari si genetik ini. Nah, fitness value ini adalah ukuran untuk melihat seberapa bagus genetik di dalam sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa definisi penting dalam genetik algoritma. Ada individu, yaitu sebuah nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Bisa juga disebut kromosom atau kumpulan dari gen. Gen sendiri adalah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk kromosom. Gen ini bisa berupa biner, 1010, float, gen dengan nilai pecahan, integer, karakter, atau kombinatorial, yaitu gen yang memperhatikan urutan dalam penyusunannya. Alel adalah nilai dari gen. Populasi, sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Nah, generasi ini menyatakan satu siklus proses evolusi atau satu iterasi. Bisa kita lihat pada ilustrasi di samping, kotak-kotak kecil penyusun kromosom disebut gen, sedangkan nilai di dalam gen kita sebut alel. Gabungan dari kotak-kotak kecil ini disebut kromosom atau individu. Sekumpulan individu yang kita lihat ini adalah populasi. Nah, selanjutnya proses genetik algoritma. Yang pertama, kita membangkitkan populasi awal yang terdiri dari individu-individu, di mana individu-individu ini akan mempunyai fitness value masing-masing. Nah, lalu kita lakukan seleksi untuk masing-masing individu. Jadi, kita pilih beberapa individu untuk dijadikan parent atau indukan yang akan membentuk individu lainnya. Bagaimana mereka membentuk individu lainnya? Jadi, indukan ini akan di crossover atau kawin silangkan, sehingga membentuk individu-individu baru yang disebut dengan child. Nah, karena kita tidak ingin ada child yang sama, maka kita akan lakukan proses mutasi untuk mendapatkan individu-individu yang berbeda pada suatu populasi baru. Selanjutnya, ada pertanyaan nih, apakah generasi maksimal udah tercapai atau nilai fitness kita udah konvergen? Kalau misalnya belum, maka kita ulang lagi dari membangkitkan populasi awal, di mana satu proses ini disebut satu iterasi atau satu generasi. Jika kita sudah mencapai generasi maksimal dan fitness value-nya sudah konvergen, maka kita bisa stop proses algoritma genetika, dan populasi yang kita dapatkan adalah solusi dari permasalahan yang ada. Nah, yang pertama, membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal ini adalah proses yang membangkitkan individu secara acak atau prosedur tertentu. Ukurannya tergantung pada masalah yang akan kita selesaikan. Setelah ukuran populasi ditentukan, maka kita lakukan pembangkitan populasi awal.
ada beberapa teknik dalam membangkitkan populasi awal. Nah, yang pertama tuh ada random generator. Jadi inti dari cara ini adalah pembangkitan bilangan random untuk nilai dari setiap gen pada kromosom yang akan kita gunakan. Lalu pendekatan tertentu, memasukkan nilai tertentu ke dalam gen. Biasanya ketika kita sudah mempunyai informasi terhadap kromosom jenis apa yang ingin kita gunakan. Lalu yang terakhir ada permutasi gen. Contohnya nih, ada kota dari 1 sampai 9. Kita asumsikan kota ini berbentuk melingkar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, begitu seterusnya. Pertama, kita tentukan titik awal dan selangnya. Misal titik awalnya adalah 6 dan selangnya adalah 5. Maka lintasan dimulai dari kota ke-6. Lalu kita hitung 5 kota setelahnya dan kita mendapatkan kota kedua. Nah, maka kota kedua ini dihapus dari list dan dimasukkan ke hasil permutasi. Lalu, selang kelima dari kota 2 adalah kota 7. Begitu seterusnya hingga semua kota masuk ke dalam list. Hasil permutasinya adalah kota 2, 7, 3, 8, 4, 9, dan seterusnya. Lalu kita tentukan nilai fitness. Seperti yang kita singgung tadi, nilai fitness adalah nilai yang menyatakan baik tidaknya suatu solusi atau individu. Nilai ini menjadi acuan untuk mencari nilai optimal dalam GA, karena algoritma genetika sendiri bertujuan untuk mencari individu dengan nilai fitness tertinggi. Jadi tergantung tujuan penelitiannya nih. Kalau misalnya kita pengen mencari nilai maksimal fungsi, maka nilai fitnessnya itu fungsi itu sendiri. Tapi jika tujuannya itu mencari nilai minimal fungsi, maka nilai fitnessnya adalah inverse dari fungsi itu sendiri. Proses inverse dapat dilakukan dengan fitness sama dengan A min fx, atau fitness sama dengan A per fx tambah epsilon, di mana A ini adalah konstanta yang ditentukan, fx adalah fungsi fitness, dan x adalah individunya, dan E ini, epsilon adalah bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagi 0 saat fx 0. Nah, selanjutnya ada elitisme. Pada beberapa literatur, elitisme dipisahkan dari proses seleksi, walaupun yang beberapa literatur lainnya menggabungkan elitisme dengan proses seleksi. Nah, kenapa sih elitisme ini dipisahkan dari proses seleksi? Jadi, elitisme ini adalah suatu prosedur untuk membawa individu yang mempunyai nilai fitness tertinggi sebanyak 1 jika populasinya ganjil atau 2 jika jumlah populasinya genap ke generasi selanjutnya tanpa melakukan hal apapun. Tentunya ini berbeda dengan prinsip dari seleksi. Karena seleksi itu melewati proses crossover dan mutasi. Hal ini dilakukan agar individu tidak mengalami kerusakan atau nilai fitnessnya menurun selama proses pindah silang atau mutasi. Jadi kalau dalam elitisme ini, individu dengan nilai fitness terbaiknya tuh langsung dibawa ke generasi selanjutnya. Jadi dia nggak melewati proses pindah silang atau mutasi nih. Hal ini akan sangat berpengaruh pada nilai fitness individu terbaik jika menggunakan dan tidak menggunakan elitisme. Saat menggunakan elitisme, nilai fitness individu terbaik akan selalu terjaga, sehingga mempercepat proses iterasi dan mengurangi jumlah generasi yang dipakai untuk mendapatkan individu terbaik. Selanjutnya ada seleksi nih. Seleksi digunakan untuk memilih individu-individu yang akan dipilih untuk proses kawin, silang, dan mutasi. Nah, seleksi ini kita gunakan untuk mendapatkan parent atau induk terbaik yang fitness value-nya digambarkan dengan tingginya nilai fitness. Nah, terdapat beberapa metode seleksi nih, diantaranya mesin roulette, turnamen, dan ranking. Nah, yang pertama ada seleksi roulette. Metode ini paling sederhana dan sering dikenal dengan nama stochastic sampling with replacement. Yang pertama, kita hitung nilai fitness dari masing-masing individu. Lalu kita hitung probabilitasnya dengan cara membagi nilai fitness dari masing-masing individu dengan total fitness semua individu. Lalu, nih contohnya kayak gini nih. Kita punya 5 individu dan probabilitasnya. Lalu kita hitung jatah masing-masing individu pada angka 1-100. Nah, jadi kita kumulatifin nih pada angka 1-100. Misalnya yang 10%-nya jadi 1-10, 11-35, 36-75, 76-90, dan 91-100. Sehingga selanjutnya kita bangkitkan bilangan random antara 1-100. Jadi kita
pakai random generator di sini dibangkitkan bilangan random antara 1 sampai 100 banyak 5 kali. Nah, ini kita dapat 5 bilangan random. Nah, ini banyaknya ini tergantung si peneliti mau pakai berapa gitu. Nih, random 30, 88, 64, 18, dan 44. Selanjutnya, kita tentukan individu mana yang terpilih dalam proses seleksi berdasarkan bilangan random tadi. Nah, random 30. 30 ini kan berada di interval 11 sampai 35. Jadi itu jatah untuk individu kedua. 88 itu berada di antara 76 sampai 90 dan seterusnya. Jadi individu yang terpilih itu ada individu 2, 3, dan 4. Lalu ada seleksi turnamen. Pada seleksi alami yang terjadi di dunia nyata, kan beberapa individu berkompetisi pada suatu kelompok kecil sampai tersisa hanya satu individu pemenang yang bisa kawin atau pindah silang. Nah, metode mesin roulette tadi itu tidak mengakomodasi masalah ini, sehingga seleksi turnamen mencoba mengadopsi karakteristik alami ini. Langkahnya yang pertama, kita pilih sebanyak K individu acak untuk populasi. Lalu kita pilih individu terbaik dari K individual tadi. Terus kita ulangi dari angka 1 sampai mendapatkan jumlah individu yang kita inginkan. Contohnya kita ingin ambil 3 individu dari data ini, 12, 23, 99, dan seterusnya. Lalu yang ingin kita gunakan adalah 4. Nah, jadi data ini kita pengen K-nya 4. Maka kita akan mendapatkan 4 pasang individu acak. Yaitu 12, 29, 98, dan seterusnya nih. Nah, misalnya dari data 122998 karakteristik fitness value-nya yang terbaik adalah 99. Terus kalau misalnya dari yang kelompok kedua ini misalnya 73 dan seterusnya 99. Berarti kan nanti kita akan dapat 3 individu nih. Nah, maka individu yang terpilih itu sih 99, 73, dan 99. Jika kita tidak ingin suatu individu ini terpilih 2 kali, ini kayak 99, maka kita dapat menghapus individu ini dari populasi saat terpilih. Jadi, kalau ini udah kepilih si 99, dia dikeluarin dari data ini. Jadi selanjutnya kita pakai data 12, 23, 73, 32, 53, 8 gitu. Jadi, nggak akan terjadi yang namanya pemilihan individu sebanyak 2 kali gitu. Selanjutnya, ada seleksi ranking. Rank-based fitness dikemukakan melalui penelitian oleh Becker tahun 1985. Langkah pertamanya, kita urutkan individu dalam populasi berdasarkan fitnessnya. Jadi, nilai fitness terburuk sampai nilai fitness terbaik kita urutin dulu tuh satu-satu. Lalu, kita berikan nilai fitness baru untuk individu-individu ini. Nah, yang pertama itu yang untuk yang terburuk, kita kasih nilai 1. Nilai fitness barunya tuh 1. Terus yang terburuk kedua itu kita kasih 2. Yang terburuk ketiga itu 3 dan seterusnya sampai individu terbaik dia akan mempunyai nilai fitness baru sebesar N, di mana N ini adalah jumlah individu dalam populasi. Setelah proses pengurutan ini, maka setiap individu ini akan punya peluang yang sama untuk terpilih. Karena dia punya peluang yang sama, metode ini nggak bisa direkomendasikan, karena individu terbaik menjadi tidak terlalu berbeda dengan individu lainnya. Karena tadi, dia mengurutkan. Misal nilai fitness-nya itu yang terbaik dengan yang di bawahnya itu sebenarnya berbeda jauh. Tapi, karena diberikan nilai fitness baru, dia akan punya peluang yang sama untuk terpilih, dan nilai fitness yang terbaik ini bisa saja tidak terpilih di seleksi ranking. Makanya, metode ini hanya disarankan untuk individual dalam populasi yang memiliki fitness value-nya sangat dekat. Selanjutnya kita masuk ke proses crossover atau pindah silang. Pada proses ini, melibatkan 2 induk untuk membentuk kromosom baru. Operasi ini hanya dilakukan pada individu yang terpilih secara acak dengan probabilitas crossover yang telah ditentukan. Biasanya itu berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,95. Proses crossover ini tuh tidak selalu dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka nilai dari induk yang akan diturunkan kepada keturunannya atau anaknya secara langsung. Prinsip dari proses ini melakukan operasi pertukaran pada gen-gen yang bersesuaian dari 2 induk sehingga menghasilkan individu baru, yaitu anaknya. Terdapat beberapa teknik crossover, di antaranya yang akan dibahas itu crossover 1 titik dan banyak titik. Pada crossover 1 titik, posisi crossover K
dengan N, yaitu sebesar panjang kromosom diseleksi secara random. Gen-gen ditukar antar kromosom pada titik tersebut untuk menghasilkan anak. Misalnya, telah ditentukan sebelumnya, dari contoh ini crossover-nya itu sebesar 0,9. Maka, yang melalui proses crossover yaitu kromosom-kromosom terpilih yang memiliki probabilitas kurang dari 0,9. Bisa kita lihat untuk crossover dengan probabilitas kurang dari 0,9 yaitu 0,7 melalui proses crossover, dan untuk yang probabilitas lebih dari 0,9 yaitu 0,95 tidak melalui proses crossover. Jadi ini hanya perlu satu titik untuk dilakukan proses crossover, yaitu proses crossover-nya tuh dari bagian satu dari induk satu dengan bagian kedua dari induk kedua. Seperti ini, dan begitu seterusnya. Untuk crossover banyak titik, terdapat M posisi penyilangan KI dengan N-nya itu panjang kromosom yang diseleksi secara random dan tidak diperbolehkan ada posisi yang sama. Ini adalah contoh dari crossover dua titik, yaitu hanya terdapat dua titik yang akan dilakukan persilangan dari induk 1 dengan induk 2 dengan probabilitas crossover yang sudah ditentukan yaitu 0,9. Jadi yang melalui proses crossover ini hanya yang memiliki probability kurang dari 0,9. Kemudian ini adalah contoh untuk crossover banyak titik. Bisa kita lihat ada banyak garis, sehingga proses crossover ini menghasilkan anak dengan gen-gen yang lebih variatif. Kemudian masuk ke proses mutasi. Secara umum, proses mutasi ini didefinisikan sebagai perubahan acak pada kromosom sehingga terjadi keragaman dalam populasi. Setelah dilakukan proses seleksi dan pindah silang atau crossover, kita memiliki populasi baru yang penuh dengan banyak individu. Beberapa kasus ada yang menyalin kromosom induk secara langsung, yaitu yang tidak melalui proses crossover, dan ada yang dibuat dari proses crossover. Untuk memastikan individu-individu yang terbentuk tidak sama persis, dilakukanlah proses mutasi. Kemudian, jika alel terpilih untuk suatu proses mutasi, bisa dilakukan dengan merubah nilai pada alel yang terpilih itu. Untuk nilai bit 0 dirubah menjadi 1, dan 1 dirubah menjadi 0. Perubahan biasanya hanya sedikit, dan peluang terjadinya mutasi tergantung pada nilai laju mutasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Proses mutasi ini tuh simple. Kita hanya perlu merubah alel yang dirasa perlu untuk dirubah. Namun, proses mutasi ini tuh penting dilakukan untuk memastikan keragaman genetika dalam populasi. Kita masuk ke contoh. Misalnya, ini adalah kromosom yang terpilih untuk proses mutasi. Tiap-tiap gen dalam kromosom ini memiliki kemungkinan untuk melalui proses mutasi. Kemungkinan-kemungkinan itu didasarkan pada kita memiliki bilangan acak dan laju mutasi. Aturannya adalah bilangan acak itu harus lebih kecil dari laju mutasi untuk terjadi proses mutasi. Misalnya, kita ambil bilangan acak sebesar 0,5. Jadi 0,5 ini adalah bilangan acak dari gen yang pertama. Kita tentukan laju mutasinya, terlebih dahulu kita tentukan laju mutasinya yaitu sebesar 0,4. 0,5 ini lebih besar dari 0,4, sehingga untuk gen yang pertama tidak dilakukan proses mutasi. Begitu pula dengan gen yang kedua, ketiga, keempat. Kemudian untuk gen yang kelima, itu memiliki bilangan angka random sebesar 0,3 yang mana lebih kecil dari laju mutasi, sehingga dilakukan proses mutasi dari 0 menjadi 1. Begitulah proses dari mutasi. Selanjutnya yaitu pembentukan populasi baru. Langkah pertama yang harus dilakukan pada proses ini yaitu menggabungkan semua kromosom induk dan kromosom anak. Lalu dilakukan perhitungan nilai fitness gabungan kromosom tersebut. Kemudian mengurutkan kromosom dari nilai fitness yang tertinggi hingga terendah. Kemudian diambil sejumlah kromosom tersebut sesuai dengan jumlah populasi yang telah ditentukan di awal berdasarkan urutan kromosom dengan nilai fitness tertinggi itu untuk dijadikan sebagai populasi baru. Populasi baru ini
disebut sebagai generasi kedua dan siap diproses lagi hingga generasi ke N yang telah kita tentukan sebelumnya. Setiap algoritma yang ada tidak terlepas dari kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing, termasuk pula pada genetik algoritma. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari genetik algoritma. Pertama, konsep genetik algoritma mudah untuk dipahami. Kedua, tidak memerlukan informasi turunan. Ketiga, genetik algoritma dapat menetapkan parameter yang langsung beroperasi untuk mengukur dataset, antrian, matriks, grafik, dan struktur lainnya. Keempat, genetik algoritma memiliki kinerja yang lebih baik dengan mengurangi risiko solusi optimal parsial. Pada saat yang sama, genetik algoritma sangat mudah bekerja secara paralel. Kelima, genetik algoritma menggunakan fungsi fitness untuk evaluasi data. Keenam, genetik algoritma mampu menyediakan sejumlah solusi yang bagus, tidak hanya satu solusi saja. Ketujuh, bermanfaat ketika search space berukuran sangat besar dan terdapat banyak parameter yang terlibat. Kedelapan, genetik algoritma senantiasa dapat memperoleh solusi atas persoalan yang lebih baik seiring berjalannya waktu. Kesembilan, genetik algoritma lebih cepat dan efisien dibandingkan metode-metode konvensional. Kesepuluh, genetik algoritma bekerja dengan baik pada persoalan diskrit maupun kontinu serta pada persoalan multi-objektif. Berikutnya, beberapa kelemahan dari genetik algoritma. Pertama, genetik algoritma tidak cocok untuk semua persoalan, khususnya pada persoalan sederhana yang memerlukan informasi turunan. Kedua, fitness value dikalkulasikan secara berulang, sehingga memungkinkan perhitungan yang mahal atau computationally expensive untuk beberapa persoalan. Ketiga, genetik algoritma bersifat stokastik, sehingga tidak ada jaminan pada keoptimalan atau kualitas dari solusi. Keempat, jika tidak diimplementasikan dengan baik, genetik algoritma tidak akan menghasilkan solusi yang optimal. Kelima, genetik algoritma memerlukan sedikit informasi terkait persoalan. Namun, dalam merancang fungsi objektif dan mendapatkan representasi operator yang tepat, bisa jadi sulit. Pada studi kasus kali ini, kita akan melakukan penentuan diagnosis jenis kanker payudara yang diderita oleh seorang pasien dengan menggunakan algoritma genetik. Jenis kanker payudara ada dua. Yang pertama benign atau kanker ringan, yang kedua ada malignant atau kanker ganas. Untuk menentukan jenis kanker apa yang diderita oleh pasien, maka terdapat 10 variabel yang dapat digunakan, yaitu adalah radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave points, symmetry, dan fractal dimensions. Kemudian, jika seorang pasien mempunyai ciri-ciri radius, smoothness, dan area, kita bisa saja langsung menebak jenis kanker payudara apa yang dimiliki oleh pasien tersebut. Namun, jika radius memiliki bobot 0,5, smoothness memiliki bobot 0,7, dan area memiliki bobot 0,9, kita tidak bisa langsung menentukan jenis kanker payudara apa yang diderita oleh pasien. Maka dari itu, untuk menentukan jenis kanker apakah yang diderita oleh pasien, maka kita gunakan genetik algoritma dengan cara sebagai berikut. Pengaplikasian genetik algoritma dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Kemudian, setelah menginput dataset dari pasien kanker payudara, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel dan ukuran pemusatan data.
Variabel yang digunakan di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya ada 10 variabel dengan ukuran pemusatan data yaitu mean, SE, dan largest worst untuk setiap 10 variabelnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan apakah ada missing data dalam dataset yang kita gunakan. Nah, pada output terlihat bahwa pada data tidak terdapat missing data. Kemudian, kita lakukan summary data untuk melihat ada berapa kasus benign dan malignant pada data. Nah, pada output terlihat bahwa terdapat 357 kasus benign dan terdapat 212 kasus malignant. Kemudian, untuk melihat komposisi string pada data per variabel, kita bisa menggunakan sintaks yang tertera pada layar. Nah, seperti yang terlihat pada output, terdapat keterangan atas mean, SE, dan largest worst dari setiap variabel. Kemudian, untuk langkah selanjutnya diperlukan untuk menginstal package lattice diikuti oleh ggplot dan diikuti oleh caret. Langkah selanjutnya adalah menetapkan angka random, di mana tujuan angka random ini adalah agar mesin tidak memilih sampel terlalu acak. Kemudian, kita dapat membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training sebesar 0,7 bagian dan data test sebesar 0,3 bagian. Kemudian, untuk membangun model, terdapat beberapa package yang harus diinstal terlebih dahulu, seperti yang tertera pada layar. Lalu, untuk membangun model, diperlukan fungsi Gauss control. Kemudian terdapat satu package lagi yang harus diinstal dalam membangun model, yaitu package E1071. Kemudian kita definisikan model yang akan dibangun, lalu lihat bagaimana plotnya. Kemudian kita definisikan model final yang dihasilkan dari genetik algoritma. Dan langkah terakhir dapat kita lakukan untuk melihat confusion matrix dari genetik algoritma yang telah dilakukan. Perkenalkan, nama saya Vicky Trimahendra. Di sini saya akan melanjutkan presentase dari Afifah Zahra mengenai output studi kasus genetik algoritma. Pada output yang dihasilkan, dari 30 variabel yang digunakan untuk membentuk sebuah model, ternyata ada 15 variabel yang sangat berpengaruh dalam pembentukan model, di mana membantu mesin untuk mengklasifikasikan kanker jenis apa, apakah kanker jenis A ataupun jenis B. Ke-15 variabel yang berpengaruh antara lain ada radius mean, texture mean, concave points mean, sampai fractal dimension largest worst. Dari output tersebut terdapat confusion matrix, di mana ada prediction dan reference. Prediction merupakan hasil ramalan mesin, sedangkan reference merupakan keadaan yang sebenarnya dari hasil lapangan. Nah, misalnya nih, prediction. Nah, menurut mesin, dari variabel-variabel yang tersedia, kanker itu jenis M. Tapi, dia itu hanya prediksi dari mesin, belum tahu kebenarannya seperti apa. Nah, sedangkan reference, kenyataannya ternyata itu kanker jenis B. Jadi, udah benar dengan hasil lapangan. Di output tersebut terdapat angka 106, 61, dan 57. Dari hasil confusion matrix tersebut, mesin yang kita bangun dapat mengkategorikan kanker jenis B secara tepat sebanyak 106, atau yang disebut dengan true positif. Kemudian, mengkategorikan kanker jenis B yang kenyataannya adalah kanker jenis M. Jadi, si mesin ini bilang, itu kanker jenis B, tapi pada kenyataannya, pada referensinya, merupakan kanker jenis M. Ya, jadi itu disebut dengan false positive.
Selanjutnya, mesin juga mengkategorikan kanker jenis M sebanyak 1. Nah, tetapi kebenarannya adalah kanker itu jenis B. Jadi, di sini disebut false negatif. Dan sebanyak 57 mesin mengkategorikan bahwa kanker tersebut adalah jenis M. Nah, saya yakin tuh kanker itu adalah jenis M. Nah, setelah dilihat di referensinya, kenyataannya hasil lapangan ternyata benar. Kanker tersebut adalah jenis M atau true negatif. Nah, kemudian selanjutnya dari output tersebut dapat kita lihat terdapat nilai akurasi sebesar 0,9588 atau 95,88%. Nah, akurasi sendiri adalah kemampuan model untuk mengklasifikasikan jenis kanker B dan M secara tepat. Sehingga dengan akurasi yang tinggi tersebut sudah bisa dikatakan bahwa model yang dihasilkan sudah bagus. Jadi dari data training yang telah dilakukan oleh yang telah dilatih oleh model kemudian diterapkan kepada data testingnya yang sebesar 0,3 dari keseluruhan record data menyatakan bahwa model tersebut sudah dikatakan bagus dengan memiliki akurasi sebesar 95,88%. Nah, 95,88% ini berarti nih, misal ada pasien datang menanyakan, saya punya penyakit kanker payudara tapi nggak tahu nih jenisnya apa, apakah kanker jenis M atau jenis B. Nah, jadi kita tidak usah membutuhkan dokter lagi untuk menentukan pasien tersebut terdeteksi kanker jenis apa, tetapi kita bisa menggunakan mesin yang telah kita buat tadi yang bisa kita percayai sebesar 95,88%. Nah, selanjutnya di situ juga ada output sensitivity dan specificity. Sensitivity ini menyatakan berapa persen dari data yang terlabel positif yang sebenarnya juga positif. Nah, sensitivity ini juga mengukur seberapa sensitif sebuah model, sedangkan specificity seberapa khusus sebuah model. Nah, dalam output tersebut ternyata kesensitifan model sebesar 99,07% dengan kekhususan modelnya sebesar 90,48%. Nah, selanjutnya jika ingin tahu peluang sebuah model akan memberi diagnosa yang benar, tetapi tidak terjelaskan oleh sensitivity dan specificity, maka kita juga bisa menggunakan PPV dan NPV atau positive predictive value dan negative predictive value. Nah, PPV ini merupakan proporsi kasus dengan hasil tes positif yang didiagnosis dengan benar dengan nilai PPV-nya sebesar 0,944 dan NPV merupakan proporsi kasus dengan hasil tes negatif yang didiagnosis dengan benar yaitu nilai NPV-nya sebesar 0,9828. Nah, kemudian paling bawah tersebut ini terdapat positif class B. Maksudnya positif class B artinya yang didefinisikan positif yaitu kanker jenis B, sedangkan kanker jenis M-nya ini dikategorikan sebagai negatif. Atau misalkan mesin itu hanya bisa membaca 1, 0. Nah, kanker jenis B ini merupakan dikategorikan 1 dan kanker jenis M ini dikategorikan 0. Seperti itu. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari output dan penjelasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ketepatan model dalam mengklasifikasikan jenis kanker sudah sangat bagus dengan akurasi 95,88%. Nah, jadi dari model yang telah kita buat ini menggunakan metode genetik algorithm, kita sudah bisa menerapkannya pada data-data yang mungkin akan muncul berikutnya. Seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi dari saya dan juga dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.